Hai Sobat Audit, sudah tidak asing kan dengan istilah evaluasi SAKIP? Saat ini, Menpan RB telah merilis peraturan terbarunya loh. Sebelumnya, yuk kita review sekilas terkait evaluasi SAKIP. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik menyelenggarakan kegiatan pelayan publik yang mana hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab untuk memastikan tujuan organisasi telah efektif, efisien, dan ekonomis. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP, sebagaimana dimaksud, setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. SAKIP diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. APIP berhak melakukan evaluasi SAKIP sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Auditor di lingkungan Inspektorat Wilayah 3 turut mendukung pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit kerja yang menjadi area penugasan Inspektorat Wilayah 3, yang mana sebelumnya pelaksanaan evaluasi SAKIP ini masih berdasarkan pada pedoman evaluasi SAKIP Bawaslu dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 sebagai dasar hukumnya. Namun, tahukah Sobat Audit bahwa saat ini Menpan RB telah mengesahkan peraturan terbaru mengganti Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, yakni Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021, yang mana digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi SAKIP. Sebenarnya, apa definisi dari evaluasi AKIP tersebut? Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi ini baik yang terurai pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 maupun Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi, memberikan saran perbaikan, dan memonitoring tindak lanjut hasil sebelumnya. Namun ada hal yang berbeda pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 saat ini, yakni ditambahkannya tujuan berupa menilai tingkat akuntabilitas kinerja. Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP ini melingkupi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Variabel dalam penilaian ini meliputi komponen, subkomponen, dan kriteria. Lalu, di mana letak perbedaan mendasar dari Permenpan RB pelaksanaan eva AKIP sebelumnya dengan yang terbaru? Letak perbedaan ini terdapat pada bobot komponen penilaian evaluasi. Namun beberapa komponen masih memiliki bobot yang sama dengan Permenpan yang sebelumnya. Perencanaan kinerja baik pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 masih memiliki bobot yang sama, yakni sebesar 30%. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 memiliki bobot sebesar 25% dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 mengalami perubahan menjadi 30%. Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja baik pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 masih memiliki bobot yang sama, yakni sebesar 15%. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 memiliki komponen berupa evaluasi kinerja sebesar 10% dan capaian kinerja sebesar 20%. Namun hal ini sudah tidak berlaku lagi pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021,
di mana menggunakan komponen berupa evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah sebesar 25%. Langsung saja yuk kita lihat bagaimana perbedaan pada kertas kerja penilaiannya. Sedikit kita akan review kertas kerja berdasarkan Permenpan yang lama. Berikut LKE unit kerja untuk tingkat eselon 2. Pada LK ini, kita akan menjumpai beberapa komponen, yang setiap komponennya didapati subkomponen di bawahnya. Dan subkomponen ini memiliki kriteria yang didukung dengan adanya pernyataan-pernyataan di bawahnya, yang mana pernyataan ini turut dilakukan penilaian. Hasil penilaian pada setiap pernyataan telah diformulasikan untuk menghasilkan nilai pada kriteria yang bersangkutan. Hasil nilai pada kriteria yang telah dipenuhi akan diakumulasi untuk menghasilkan nilai pada subkomponen yang dimaksud di atasnya. Nilai pada subkomponen ini nantinya akan kembali diakumulasi untuk menghasilkan nilai pada komponen yang ada di atasnya. Dan nilai pada komponen-komponen ini akan diakumulasi untuk mendapatkan nilai total atau akhir hasil evaluasi sakip dari suatu unit kerja. Mari kita bandingkan dengan LKE unit kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 88 tahun 2021. Dalam LKE ini terdapat komponen penilaian yang mana tiap komponen memiliki subkomponen di bawahnya dan masing-masing subkomponen didukung kriteria. Namun pada saat mengisi LKE ini, kita tidak perlu menilai satu persatu pernyataan pada kriteria seperti pada LKE yang lama. Namun kriteria ini sebagai parameter berapa jawaban yang dapat kita isi pada subkomponen tersebut. Tentunya kita tidak lupa memperhatikan gradasi penilaian sebagai berikut. AA, jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100%, terdapat upaya inovatif yang bisa menjadi percontohan secara nasional. A, jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% dan ada upaya yang dapat dinilai. BB, bila kriteria terpenuhi 100% sesuai mandat. B, kriteria terpenuhi lebih dari 75 hingga 100%. CC, kriteria terpenuhi lebih dari 50 hingga 75%. C, kriteria terpenuhi lebih dari 25 hingga 50%. D, kriteria mulai terpenuhi lebih dari 0 hingga 25%. Dan E, tidak ada upaya untuk memenuhi kriteria. Setiap nilai yang didapat pada subkomponen akan diakumulasi untuk mendapatkan nilai pada komponen yang berkaitan di atasnya. Nilai yang didapat dari komponen-komponen tadi akan diakumulasi kembali untuk menghasilkan hasil akhir atau total dari nilai evaluasi sakip yang telah dilakukan. Dari angka hasil akhir penilaian, kita dapat melihat predikat tingkat akib dengan kategori sebagai berikut. AA, sangat memuaskan. A, memuaskan. BB, sangat baik. B, baik. CC, cukup atau memadai. C, kurang. Dan D, sangat kurang. Demikianlah rangkuman perbedaan pada komponen penilaian evaluasi sakip berdasarkan peraturan terbaru. Selamat bertugas pada evaluasi selanjutnya.